Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Untuk kali ini, Aceh akan membawakan treat klasik romance yang berjudul Jumiati Adalah Aku dari tulisannya Kak Dwi Zelo nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dwi Zelo karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang setia mendengarkan Aceh membawakan cerita ini, makasih banget loh. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. As-salatu khairun minan naum. Dua kalimat taswib yang dikumandangkan Pak Ngadio itu membangunkan tidurku. Tapi tubuhku enggan sekali untuk bangun. Mataku terpejam lagi. Entah berapa banyak setan yang mengencingi telingaku sehingga aku meraih bantalku kembali. Suara Pak Ngadio yang kemudian melantunkan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi pun mulai terdengar kembali dan membukakan sedikit mataku. Kulirik jam dinding kayu berwarna coklat dengan bandul di bawahnya. Telah menunjukkan angka 5 lebih 15 menit. Jum, bangun Jum. Suara mama yang memanggilku berulang kali membuat aku segera beranjak dari tempat tidur. Mama kini adalah seorang janda. Umurnya sudah menginjak 64 tahun. Meskipun kulitnya sudah keriput, jalannya yang sudah membungkuk, dan rambutnya memutih, namun tidak dengan tenaga dan semangatnya. Di usia senja, Mama masih harus mengumpulkan koin demi koin untuk menghidupi aku dan Mama sendiri. Bapak telah meninggalkan kami saat usiaku yang masih 5 tahun. Sedikit memori yang aku ingat dari Bapak sering mengajakku ke sawah untuk buruh tanam padi. Bapak mengajakku jalan-jalan dengan sepeda tuanya untuk berkeliling desa. Sangat menyenangkan. Namun, setelah Bapak telah tiada, tidak ada yang mengajakku jalan-jalan lagi. Kata Mama saat itu, Bapak pergi jauh ke surga, dan kelak akan memberikanku banyak mainan jika aku menjadi anak yang baik dan penurut. Sudah menjadi kebiasaanku. Terkadang setiap pagi, aku membantu Mama berjualan pecel di pasar. Mama bahkan sudah bangun dari sepertiga malam untuk mempersiapkan dagangan. Lontong, lalapan, sambal, dan aneka gorengan telah siap. Kami menjajakan dagangan kami dengan sepeda dan berdagang di jalanan pasar. Dari hasil berdaganglah, Mama bisa membesarkan aku hingga saat ini. Aku ingat sekali, Mama sering berjualan sambil menggendongku. Semuanya dilakoni demi hidupku dan Mama. Di matanya yang sayu, tidak pernah sekalipun aku mendengar Mama mengeluh. Namaku Jumiati. Usiaku saat ini adalah 18 tahun. Aku adalah anak sematawayang Mama. Mama melahirkanku di usia yang sangat tidak dianjurkan untuk hamil, yaitu di usia 46 tahun. Saat itu, Mama tidak pernah terpikirkan untuk mengandungku. Karena penantiannya yang bertahun-tahun menunggu kehamilan, membuatnya mendapat sebutan wanita gabuk atau wanita mandul oleh para tetangga. Mama hanya pasrah. Menurut beliau, menjadi orang miskin harus legowo menerima kritikan apapun. Aku hanyalah gadis rumahan yang pendiam. Semenjak kecil, Mama selalu mengatakan bahwa aku harus menjadi anak yang lurus, sopan, dan baik. Kata orang-orang, paras wajahku sangat cantik. Entahlah, aku tidak begitu memperdulikannya. Bagiku, kebahagiaan Mama adalah yang terpenting. Malam ini tiba-tiba banyak tamu yang datang ke rumah. Mama menyuruhku memakai baju yang rapi. Kupakai baju terusan bunga-bunga, lalu kububuhi wajahku dengan bedak Viva dan kusisir rambutku dengan rapi,
tanpa tahu siapa gerangan tamu yang datang. "Jum, sini ikut Mama duduk di depan." Mama menuntunku dari kamar menuju ke ruang tamu. Tampak ruang tamu kecil kami tidak muat dengan adanya tamu yang hadir. Sebagian duduk di teras beralaskan tikar. Ya, aku manut saja mengikuti Mama duduk di ruang tamu. Dan aku hanya menunduk karena tidak berani menatap sekitar. Ku dengar ada suara bariton khas bapak-bapak membuka percakapan. Mereka berbicara menggunakan tatanan khas bahasa Kromo Inggil Jawa. Rasa gugup karena tidak terbiasa dikelilingi orang banyak membuatku tidak begitu jelas mengetahui maksud tamu-tamu itu datang kemari. Hingga ketika Mama menyahut percakapan itu, aku baru sadar bahwa aku akan dijodohkan. Sekali lagi, aku hanya manut. Sejak dulu, sudah menjadi tradisi di desa kami mengenai perjodohan ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak, karena kami takut dosa besar akan menimpa kami jika kami tidak mematuhi peraturan orang tua. Aku yang hanya menunduk tidak sekalipun tahu wajah laki-laki yang akan dijodohkan kepadaku. Yang aku dengar namanya Wiryo, yang kini sudah berumur 30 tahun. Saat tamu-tamu itu membubarkan diri dan menyisakan gelas-gelas kotor sisa minuman, aku segera membantu Mama membereskannya. "Mak, apakah sebentar lagi aku bakal dinikahkan, Mak?" kataku dengan nada bergetar. "Jum, maafkan Mama, Nak. Mama sebenarnya belum ingin melepaskan kamu dari hidup Mama. Tapi kamu sudah besar, Nak. Sudah gadis. Sudah saatnya kamu menikah." Aku hanya diam. Yang aku bayangkan hanyalah rasa takut. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Siapa Wiryo? Ujung rambutnya pun aku tak tahu. "Nak, keluarga Mas Wiryo itu wong sugih, juragan sapi. Hanya dia yang bisa meningkatkan derajat keluarga kita. Kita sudah miskin, Nak. Mama ndak mau kamu hidup susah selamanya." Aku melihat Mama. Aku baru tahu jika beban Mama begitu berat. Dan aku baru menyadari hutang Mama banyak. Hasil dagang kami hanya cukup untuk makan. Sedangkan biaya hidup semakin tinggi. Belum lagi kebutuhan darurat seperti berobat dan lain-lain. Hutang Mama akan dibantu dilunasi oleh keluarga Mas Wiryo. Dengan persyaratan, aku harus bersedia dinikahkan dengan putranya. "Maafkan Jum, Mak. Jum janji akan menuruti kata-kata Mama. Insya Allah, Jum manut mau dinikahkan kapan saja. Yang penting Mama sehat, Mama bahagia." "Matur suwun, Nak." Mama menyeka air matanya dan memelukku. Kini kebahagiaan Mama ada di pundakku, dan aku harus bisa membuat Mama bahagia. Malam ini bulan bersinar sangat terang. Sinar yang begitu benderang itu tidak seterang perasaanku. Pikiranku berkecamuk. Aku yang masih belia ini apakah bisa menjadi seorang istri yang baik? Bagaimana nanti hidup Mama jika hanya tinggal sendirian? Apakah nanti aku akan punya anak? Berbagai pertanyaan silih berganti mengerumuni otakku. Membayangkan menikah dengan orang yang tak kukenal saja sudah membuatku bergidik. Apalagi jika hidup bersama sampai akhir hayat. 1 bulan setelah malam tembungan sekaligus lamaran itu telah berlangsung. Tak terasa, besok adalah hari pernikahanku. Sebelumnya, Mama mengatakan bahwa acara pernikahanku akan dirayakan. Semua biaya pernikahan ditanggung oleh keluarga Mas Wiryo. Tak tanggung-tanggung, sebagian seserahan sudah kami terima. Di balik itu semua, sebenarnya masih ada tanda tanya besar
mengapa Mas Wiryo mau saja dinikahkan denganku. Entahlah, mungkin dia juga pasrah sepertiku. Tetangga-tetangga silih berganti datang ke gubuk kami. Tampak beberapa tungku tanah liat mengepulkan asap. Berbagai olahan makanan pun dibuat. Aroma kue lemper, lembang sari, jenang, dan aneka kue lainnya mulai menyeruak di hidung kami. Sungguh ramai sekali. Mama tampak sibuk mengkoordinir para tetangga yang rewang. Kulihat Mama begitu bersemangat, tak kalah dari para pekerja di dapur. Di depan gubuk kami mulai terdengar ketukan palu dan paku yang memasang dekorasi pernikahan kami. Di ruang tamu tercium bau asap tembakau rokok dan terdengar suara canda gurau dari bapak-bapak yang tengah sibuk membuat kembar mayang. Tangan mereka sungguh terampil dalam menyusun janur, buah dan bunga yang disematkan di gedebok pisang. Malam itu, semua sibuk dengan kegiatan persiapan masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku hanya bisa mendengar suara berisik orang-orang dan sedikit-sedikit mengintip dari balik jendela karena penasaran. Di dalam kamar, aku ditemani tetanggaku yang besok akan mendandaniku. Panggilannya Yutini. Yutini membawa beberapa baju pengantin agar aku pilih untuk kukenakan besok. Dekorasi yang kami sewa juga milik Yutini. Tidak ada yang tidak kenal dengan Yutini. Namanya sudah terkenal sampai desa lainnya. Kemampuannya mendandani manten sungguh sangat lihai, dan cara bicaranya yang ceplas-ceplos membuat semua orang mudah mengenalnya. "Duh Ayu, kamu udah kenal calonmu belum toh?" Yutini mulai membuka obrolan kepadaku. "Belum Ayu, lihat mukanya saja belum," kataku sembari tertawa dengan wajah bingung. "Haduh, manjur banget nasib mundu. Wiryo itu gagah, pancen ganteng. Aku yang janda begini aja jadi tergoda ngelihatnya." Yutini tertawa. Sekilas tampak lipstik merah menempel di giginya. Ya, Yutini memang di mana-mana selalu berdandan menor. Janda anak satu ini ditinggal suaminya menikah lagi. Entah, aku juga tidak ingin tahu lebih dalam mengenai masalah pribadinya. "Nduk, kalau udah nikah, jagain betul suamimu. Dia udah kaya, ganteng lagi. Kalau ndak bisa jagain, bisa-bisa tak colong suamimu nanti. Tak tunggu dudanya yo." Aku hanya tersenyum geli mendengar Yutini berbicara. Mengobrol dengan Yutini membuatku bingung karena banyak hal-hal yang tidak ku mengerti. Yang ku dengar, dia berbicara soal urusan ranjang. Apakah seorang istri harus rajin membersihkan ranjang? Begitu mungkin. Acara pernikahan pun tiba. Yutini dengan tangan mahirnya mulai melukis wajahku. Paes Jawa membuat wajahku tampak berbeda. Ku dengar bisik-bisik dari balik tirai para tetangga bergantian mengintipku yang sedang dirias. "Ayu nih, cantik. Emang aslinya Jum cantik, tambah cantik didandani." Entah apakah aku harus senang mendengarnya. Aku bagaikan orang linglung yang pasrah. Yang aku rasakan adalah kepalaku berat karena sanggul dan pinggangku sesak karena kemben yang diikat sangat kencang. Apalagi semalam aku sulit tidur, membuat mataku lelah dan pedih. Suara keleningan gending gemelan disertai lagu-lagu langgam para sinden mulai menggema saat keluarga pengantin pria datang. Jantungku berdegup kencang. Rasanya hampir meledak. Tak kupungkiri, aku sangat penasaran dengan Mas Wiryo yang menurut cerita Yutini adalah laki-laki yang tampan. Aku memang belum pernah memadu kasih dengan pria, apalagi sekedar cinta monyet. Aku pikir pria itu hanya pintar menggoda. Aku ingat sekali berapa banyak pria yang bersiul dan memanggil-manggil namaku saat aku ikut berjualan dengan Mama. Aku tak suka digoda seperti itu.
Kubuka sedikit tirai jendela kamarku. Tampak rombongan pengantin masuk ke arena taruh tenda. Mataku terfokus dengan pria berkemeja dan berpeci paling depan. Kulitnya sawo matang, badannya tinggi besar. Namun wajahnya tidak terlalu tampak jelas. Prosesi pernikahan dimulai. Di hari itulah aku dan Mas Wiryo berikrar kepada Tuhan bahwa kami kini resmi menjadi pasangan hidup yang sah. Aku menangis melihat Mama berhurai air mata. Ku dengar kata-kata ijab kabul Mas Wiryo yang sangat percaya diri dan lantang. Hal itu membuatku bertanya-tanya, seserius itukah dia mau menikahiku? Selama di pelaminan, aku hanya fokus menyalami para tamu. Tak sekalipun aku berani menoleh kepada Mas Wiryo yang kini adalah suamiku. Tampak dia melakukan curi-curi pandang kepadaku, tapi tak berani menyapa. Aku tahu dia sungkan karena kami belum saling mengenal. Acara yang melelahkan pun selesai. Para tetangga mulai sibuk membereskan segala sesuatu pasca acara. Badanku amat letih. Seharian menggunakan kemben sesak membuat pinggangku sakit. Kakiku juga terasa pegal karena seharian menggunakan sandal tinggi. Ingin rasanya aku tidur. Mama menyuruhku segera mandi dan masuk ke dalam kamar. Mandi membuat badanku terasa segar. Tak ingin kubuang waktu, aku segera masuk ke dalam kamar dan kukunci pintu kamarku. Tak lama kemudian, ada suara ketukan pintu. "Dek, maaf, boleh aku masuk?" Aku terbelalak kaget. Suara laki-laki. Apakah itu Mas Wiryo? Kenapa dia mengetuk pintu kamarku? Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.